Halo, balik lagi sama gue Raffi channel Andromeda. Dan ya, balik lagi sama gue di apa ya, balik lagi sih ya balik lagi sama gue di konten yang komentarin anime atau ngebahas tentang anime. Biasanya kan news, reaction, PV, dan sedikit ngebahas PV-nya gitu aja. Dan ya kali ini bakalan ngebahas tentang Danmachi ya, episode Danmachi season terbaru gitu ya, Danmachi season 4 ya, season 4, dan baru keluar di base station ya. Kalau base station itu setiap hari Minggu ya, setiap hari Minggu jam 2 update-nya. Nah, sini setiap hari Minggu jam 2 update-nya gitu ya. Tapi untuk di Jepang itu di sekitar hari apa gitu ya, sekitar hari itu kan. Sekarang gue record Minggu gitu ya, Senin, Selasa, Rabu ya, ya sekitar hari Rabu malam gitu ya, Rabu malam, Kamis udah bisa ditonton gitu ya. Kamis udah bisa ditonton ya, di kalau misalnya nggak nonton di base station gitu ya, nggak nonton di base station ya. Karena gue nonton di base station nggak tak. Nah, kita sekalian ngecek di Ki gitu ya. Nah, kalau di Ki itu dia setiap update. Ini kan habis dia aneh nih, update nya hari apa nih dia nih. Post letter, oke. Nah, bahkan untuk di Iki itu dia pakai VIP gitu ya. Untuk di Iki dia pakai VIP ya, VIP dulu biar ini terus deh. Nah, ini kan hari Minggu gitu ya. Ini udah pas di hari si itunya rilis ya, pas di hari animenya rilis di Jepang gitu cuy. Jadi barengan sama Diki. Tapi untuk yang VIP itu bisa langsung tonton gitu ya. Tapi kalau yang nggak nonton VIP, nunggu episode berikutnya keluar gitu ya. Kalau di base station hari itu ya, setiap hari Minggu jam 2 update-nya gitu ya, gitu ya. Tapi gratis gitu ya, nggak VIP. Mungkin nanti kalau udah rilis udah lama baru jadi VIP gitu ya. Jadi kita bakal komentarin Danmachi season keempat ini ya. Gue udah nonton sekitar 5 episodean ya. Jadi ini komentar gue atau pendapat komentar gue gitu ya tentang Danmachi season keempat ini setelah nonton sampai episode 5, yaitu arc monster diperkuat ya, V2 gitu ya. Kayak yang pertama kan si Minotaur gitu yang diperkuat sama si Otar gitu ya, dan ada Sina. Kalau ini monsternya adalah monster tanaman, jenisnya parasit gitu ya, jenisnya parasit itu cuy. Dan di season ini gitu ya, ini oh iya gue beli peringatan lagi nih. Ini bakal ada spoiler, jadi bakal spoiler berat yang jadi ongoingnya gitu ya. Jadi ya yang mau nonton dulu 5 episode ya, atau 6 episode, atau nunggu lengkap dulu baru nonton video ini, silahkan gitu ya. Nih, tunggu buat nonton dulu baru di play lagi. Tapi kalau misalnya ya udah mau dengerin gue dulu, oke, silahkan lanjut gitu ya. Jadi ini ada di PlayStation ya, nanti gue taruh linknya di deskripsi buat nontonnya gitu ya. Jadi di ini di awal episode ini, episode 1 itu baru pengawalan dia, alasan kenapa dia makin masuk dungeon gitu ya, sampai ya 1 sampai 2 nih ya. 2 tuh seingat gue masih, tapi udah mulai masuk gitu ya. Nah, ini udah mulai baru masuk bahkan ya. Jadi episode 1 diringkas semua persiapannya, tapi ini kan source-nya adalah light novel gitu ya. Gue yakin ada yang dipotong gitu ya, nggak pasti satu episode itu persiapan itu secepat itu ya. Pasti kalau mungkin bacain light novelnya, karena gue nggak baca light novelnya juga dari Danmachi. Jadi kemungkinan nggak itu ya, maksudnya nggak sesingkat itu, karena gue ngerasa juga banyak scene yang dipotong gitu ya. Tapi ya udah, nggak apa-apa gitu ya, karena di bagian-bagian pentingnya itu diliatin gitu ya, yang setiap anggota itu terlihat kasih tahu gitu ya. Itu setiap anggota yang mau menelusuri lantai bawah gitu, itu berlatih teknik baru dan meningkatkan skill-skill mereka gitu, skill bertarungnya gitu ya. Tapi kalau untuk naikin level, naikin skill kan itu
emang prosesnya kan lama gitu ya. Jadi emang latihan tuh latihan kayak teknik, latihan persiapan enchant senjatanya dan persiapan segala macem sihir baru, bagaimana cara emang lebih efektifan gitu ya, apa namanya tuh skillnya. Dan si Lily itu belajar jadi commander gitu ya, jadi strateginya ya, jadi penyusun taktik, karena emang dia levelnya emang juga support gitu ya. Dia nggak perlu belajar sihir atau teknik bertarung lebih lebih tinggi, karena emang itunya adalah support ya. Dia emang basicnya adalah support yang teknik dasar, teknik bertarungnya tuh emang dasar-dasar gitu ya. Emang dan skill sihirnya itu emang setahu gue dia jarang pakai sihir, atau dia nggak bisa, emang nggak bisa sihir gitu ya. Biasanya dia pakai itu dia nyiapin alat-alat ya, alat-alat yang item-item yang diperlukan, kayak batu-batunya kan. Setiap membunuh monster tuh kan ada batunya, dan itu yang dikumpulin sama Siri kalau di dalam partian. Nah, jadi dia belajar taktik commander itu, yang lainnya enchant skill dan persiapan itu udah dirangkum di episode satunya. Dan menurut gue bagus, jadi persiapannya nggak terlalu lama gitu ya, karena emang bakal ngebosenin gitu ya, bakal agak ngebosenin. Dan untuk lebih detailnya dimasukin itu persiapannya di flashback waktu di dungeonnya gitu ya. Dan menurut gue, pendapat gue, dan itu bagus gitu ya. Dan kan digarap sama JJ Staff gitu ya. Dan dari dulu emang gitu ya. Jadi emang dari grafik segala macam jadi lebih bagus ya dari season sebelumnya, karena emang tahun rilisnya aja beda ya. Dan masih dengan ciri khas grafik yang menurut gue tetap dari maci banget gitu ya, yang dan maci banget gitu. Dan di sini juga diperlihatkan itu perkembangan build gitu ya. Dan emang perkembangan build yang dari awal di season 1 bahkan ya di spill gitu ya. Emang karena ini karakter utamanya si Belle gitu, emang udah di spill si Belle ini salah satu ability-nya ada berkembang dengan cepat. Dan di season 4 ini ditambahin ini nih, jadi kita memetik gitu ya hasil yang dari season sebelumnya yang pernah dialami sama si Belle gitu ya. Jadi kayak lebih skillnya, ability-nya jadi lebih makin GG, kecepatan juga makin GG gitu ya. Dan jadi lebih bijaksana gitu ya, dan lebih pasti lebih bisa dipercaya dibandingkan yang dulu ya, masalah tanggung jawabnya, kebijaksanaannya gitu ya. Dan di season ini juga kita perlihatkan ya salah satu kunci utama dari selamatnya party ini gitu ya. Party ini dengan skill Argonaut-nya ya, skill ability-nya, special ability-nya si Belle gitu ya, yang berkembang dengan cepat gitu ya. Ya mungkin kalau dipikir dengan dasar emang masalahnya tuh cuman kayak ya muncul hilang gitu ya. Tapi menurut gue ya is okay gitu ya, seru aja kalau menurut gue, karena emang actionnya juga seru, karena emang dan Maci ya emang jalan ceritanya emang begini gitu ya. Emang alurnya tuh menurut gue nggak terlalu berat gitu ya, jadi emang medium aja untuk Dan Maci ini gitu ya. Jadi emang Dan Maci itu emang biasanya tuh battlenya lama, konfliknya lama gitu ya, battlenya lama, beberapa episode ya. Terus ngomong-ngomong sedikit biasanya gitu ya, ngomongnya adventure-nya biasanya lebih sedikit gitu ya, dan lebih seneng-seneng ya. Biasanya kayak season 1 kan tegang gitu ya, lebih ke actionnya. Dan seneng-senengnya tuh kayak ya ada beberapa episode doang sedikit gitu ya. Emang itu formula dari anime Dan Maci ini gitu sih. Dan ini ya seperti kayak yang dulu formatnya gitu ya. Dan sekarang ngelawan monster yang diperkuat lagi gitu ya. Dan ya kita tahu ya siapa yang memperkuat ya kan, nggak usah itu juga di season sebelumnya ya, siapa lagi gitu yang memperkuat itu ya, emang horny gitu, yang si Belle ya, siapa lagi ya kan. Mungkin tahu yang nonton itu ya, gue nggak perlu kasih tahu juga siapa yang bisa memperkuat untuk monster tuh. Gue udah tahu gitu ya, emang udah tahu gitu ya. Cara dia suka ini emang the next level gitu cuy bagi gue gitu ya kan. Gue nggak usah kasih tahu, mungkin kalian udah tahu gitu siapa yang gue maksud gitu ya. Ya kan, memang yang ngasih sihir firebolt itu siapa lagi gitu ya.
Jadi emang gitu ya, kalau emang dipikirin juga nggak mungkin ya Mas Ray berkuat tuh tiba-tiba kuat sendiri tuh nggak mungkin gitu ya, karena emang kalau emang tiba-tiba bisa begitu tuh petualang-petualang lain tuh pasti tidak akan jadi korban gitu cuy, yang nggak ada jadi korban dan segala macem gitu ya. Pasti udah ada antisipasinya lah ya, bahwa soalnya masa-masa orang di dungeon ini emang bisa memperkuat dirinya sendiri gitu cuy ya. Dan udah diperkuat, kemungkinan besar dia bisa jadi Xenos ya, karena emang karena tekad segala macam. Dan ya ngomongin soal Xenos gitu ya, di episode ini ketemu yaitu Xenos ya, yaitu Putri Duyung gitu ya. Sini yang Putri Duyung yang kita lihat sekilas itu modelnya nih ya uh, mirip si itu ya, modelnya mirip si ini nggak gue play ya kalau copyright, kalau misal copyright ini bakal gue blur. Mirip si siapa tuh yang Xenosa yang ada di sebelumnya gitu ya, yang ada di pasti yang ada yang ada di season sebelumnya ya. Kalau kalian lihat sekilas itu sama gitu ya, kalau kalian lihat sekilas itu sama, mirip gitu ya sama yang oke, gue udah ketemu. Jadi emang ini gue udah buka di itu ya, wiki fandom gitu ya, itu dan manji.fandom.com. jadi emang secara sekilas emang karakternya mirip ini ya, Wayne ya, mirip sama Wayne ya, mirip sama Wayne ya, tulisannya Wayne ya, mirip sama Wayne, karakternya si Mary sama si Wayne gitu ya. Emang modelnya kalau lihat sekilas itu sama gitu ya, tapi emang warnanya sifatnya itu beda gitu, dan skillnya juga beda, rasa juga beda gitu cuy ya. Aku nggak tahu emang apakah modelnya emang desainnya sama gini, atau emang dia sebenarnya adik kakak gitu ya, atau gimana, tapi entah mengapa desainnya itu hampir mirip kalau menurut gua gitu ya. Kalau dari sekilas gua kira Winnie yang sudah berevolusi jadi Putri Duyung gitu cuy ya, tapi emang dari sifatnya segalanya itu emang beda gitu ya. Tapi gue lihat sekilas itu, wih ini mirip Winnie gitu ya, ternyata emang bukan, ini adalah Mary gitu ya, dengan skill duyungnya gitu yang spesial gitu ya, darahnya bisa nge-heal ya tanpa adanya potion ya, nge-heal semuanya langsung sembuh ya kan. Yang artinya si Mary ini kalau ketangkap sama petualang jahat gitu ya, yang nggak ngerti ya, Xenos segala macam yang jahat itu sudah dipastikan itu ya gitu ya, bakal dimanfaatin skillnya, apalagi dia itu emang di air gitu ya. Kalau udah dibawa ke darat, entah di cara ngelawannya gimana, cara kaburnya entah gimana gitu ya. Jadi emang berpotensi bisa diolah nih si Mari ya, kalau mau menyinggung masalah Xenos gitu ya, kalau storynya menyinggung masalah Xenos, apalagi dia nggak bisa, dia itu ada di lantai air terjun ini gitu ya, dan yang para Xenosnya, kelompok Xenosnya udah di atas gitu ya, udah ditinggalin karena emang si Mari itu emang nggak bisa jalan, jadi dia emang ngumpet di sini gitu ya. Tapi ya terlepas itu, skillnya bukan itu doang ya, dia skillnya juga bisa nyari info gitu ya, bisa nyari info juga dengan nyanyiannya yang cukup bagus dan kayak berdengung keras ya, jadi bisa ngasih info dari monster-monster lain, kalau dapet orang di sini ada bahaya di sini, dan dia bisa merasakan gitu ya. Jadi ya itu masalah Xenos yang sekilas hampir sama gitu ya, si antara Mari sama Winnie gitu ya kan. Dan ya kita nggak ngelihat kabar Xenos yang lain gitu ya, cuma ada disinggung sama Ray katanya yang bisa terbang, sama Gross gitu yang itu ya. Jadi si Mari juga kenal pada Xenos ya, karena di lantai ini dia pernah ketemu sama Xenos ya kan. Itu katanya dia nggak bisa terbang kayak Mari, nggak bisa terbang kayak Mari, sama si Mari yang bisa terbang dan bisa jalan di tanah kayak si Gross gitu cuy ya. Jadi ditinggal itu gitu ya. Jadi kita nggak ngeliat lagi sejauh ini ya, gue nonton sampai episode 5 ya, baru episode 5, nanti episode 6 nya bakal gue tunggu sampai ada episode 7 nya muncul gitu ya. Itu nggak disinggung sama para Xenos lain atau dapat scene sedikit gitu ya, yang artinya dia udah
di atas dekatan. Dia ngomong dari terakhir kali infonya si Xenos dia kan ada di atas gitu ya, ada di atas. Jadi mungkin dia udah bikin kota sendiri gitu cuy. Ya itu kita habis bahas tentang si Mari gitu yang modelnya hampir sama kayak si Wine. Dan gue ngeliat sekilas itu Wine yang berevolusi ya, ternyata bukan gitu. Ini adalah Mari gitu ya, dan memang sifatnya juga uh, beda gitu ya. Gue lebih suka si Mari sih kayaknya sih ya, gue lebih suka si Mari gitu, lebih ya gitulah ya. Jadi itu dari Mari gitu ya. Selanjutnya emang kita ngomentarin tentang battle-nya emang udah kayak dulu gitu. Battle-nya emang udah kayak masih sama kayak yang masih sama kayak season sebelumnya gitu ya. Jadi emang masih seru, dan karena gue suka ya sama anime dan maci ya, jadi agak lebih subjektif gitu ya. Jadi emang karena gue suka sama dan macinya ya, sama anime dan macinya emang jadi battle-nya kalau menurut gue gitu jadi seru gitu ya, seru. Dan ya battle dan maci kayak season sebelumnya gitu ya, dan masih formula yang sama kan, dan nggak ada yang berubah gitu ya. Kayak misalnya Tateno Yusa kan dari secara battlenya segala macam itunya dari season sebelumnya kan beda gitu ya. Cara alur cerita, format cerita itu beda gitu ya, sama yang season 1 sama season 2 nya. Dan kebanyakan emang suka yang season 1 nya, dan kayak season 2 nya tuh kayak bukan Tateno Yusa pada umumnya, Tateno Yusa kayak pada season 1 nya gitu ya. Dan ini dan Machi masih sama kayak season sebelumnya. Jadi emang gue suka dan akan bikin AMV setelah episodenya semua keluar gitu ya. Semua keluar, tunggu semua keluar dulu, karena kalau misalnya ini udah bisa dibikin ya cepat, paling jadi 1 menit gitu ya, kan emang baru event si Gross doang ya. Bukan Gross ya, Gross masih ini ya, event si mau diperkuat itu yang parasit gitu ya. Dan biasanya kan ada 2 emang dari Maci, biasanya ada 2 konflik gitu ya, ada yang satu yang ini, satu yang itu gitu ya. Dan gue tunggu kelar semua dulu baru bisa gitu ya bikin gitu ya, kalau nggak nanti jadi 1 menit doang gitu ya. Dan intensnya kalau menurut gue intensnya dapat ya. Dan sejauh ini konflik ini, arc ini yang parasit ini tegangnya kalau menurut gue tegangnya dapat ya, dimana Bell ditarik ya, jadi jatuh dari atas gitu ya. Dan terlihat juga Bell yang secara tidak langsung berlatih ya kan di nah ini bagian awal. Nah sini bagian awal nih. Nah di bagian awal, nah ini sama burung ini makhluk tercepat di Great Fall ya, di dungeon ini ya, di Great Fall ini gitu ya. Dan Bell yang secara tidak langsung berlatih di dungeon melawan burung-burung ini yang cepat ini gitu ya, untuk menambah kecepatannya. Dan menjadi kalau menurut gue jadi titik kunci ya, jadi titik kunci keluarnya party ini dari lubang neraka gitu cuy ya, dengan si Bella jatuh gitu ya. Dan tegangnya dapat ya, dimana partiannya dikejar-kejar gitu ya sama si makhluk parasit ini. Dan emang makhluk parasit ini emang didesainnya itu karakternya itu bukan kayak si Minotaur itu gitu yang mendapatkan kekuatan dan emang combat gitu ya. Dan kalau monster yang diperkuat parasit ini gitu ya, yang sekedar mirip kayak Belerik gitu ya, tapi kalau udah berubah nggak kayak Belerik gitu ya, jadi menjijikan gitu ya. Jadi begitu gitu ya, yang mirip sekilas kayak Belerik ini, monster kuat ini emang tipenya commander kalau menurut gue ya, licik, commander yang licik gitu ya. Jadi emang dia bisa punya cara-cara pintar gitu ya, sekalian dia farming makan itu batu kristal monster gitu ya. Memang tipenya emang pintar. Dan itu ya bisa one hit gitu ya, bisa one hit ya secara tidak langsung. Monster ini juga bisa one hit ya, kalau kena parasit itu ibaratnya kalau game udah kena debuff gitu ya, udah bisa kena poison terus-terusan gitu ya, mati secara tidak langsung gitu ya cuy ya. Dan kalau udah kena debuff itu parasit itu udah karena udah ya lemes segala macem, dan kebanyakan petualang mati gitu ya kena parasit itu gitu cuy ya. Dan ya masih keren menurut gue, tegangnya dapat apalagi pas episode. Nah ini episode yang dikeroyok nih ya. Nah ini yang dikejar-kejar. Nah ini nih
episode scene ini gitu ya, itu kalau menurut gua keren ya, misalnya dikejar. Nah ini salah satu scene favorit gua gitu ya, scene favorit gua gitu, yang ini waktu partiannya dikejar-kejar sama si monster parasit ini ya, si mirip Belerik ini gitu ya. Dan di monster si Belerik ini gitu ya, itu bawa monster kepiting ya, dan dari mana-mana monster kepiting, monster apapun yang ada di lantai ini ya, itu ngepung lah ya, ngepung gitu ya, sekaligus dia itu farming monster yang udah dibunuh sama si Partian sama si Bel. Dia dibunuh, terus dia farming, ngambilin batu permata, batu kristal, yaitu monsternya gitu yang buat dimakan, dia jadi evolve terakhir gitu ya. Menurut gua keren, dan build dari si monster yang berkuat ini jadi apa namanya tuh, karakter keren tersendiri kalau menurut gue. Jadi tidak bisa dilupakan gitu ya, bahwasannya monster yang berkuat ini ada yang seperti itu gitu ya, ternyata ada yang seperti itu gitu ya, dan keren banget build karakternya gitu ya menurut gue gitu ya, yang menjadi fokus dari arc ini kalau menurut gue, dari monster itu gitu aja, yang keren, villain yang keren gitu ya buildnya, walaupun dia emang jarang ngomong begitu doang, namanya juga monster gitu ya. Ini juga salah satu keren menurut gue ya, tegangnya dapat, dan Bell muncul di saat terakhir gitu ya, dan sempat ada tegang juga gitu ya, apa namanya, ini Bell kemana nih, nggak ada datang ya, ternyata dia lagi lawan itu si burung ya, terus dikejar-kejar sama si monster paus yang sudah dimodifikasi gitu ya. Nah ini mana nih waktu dikejar sama si paus nih, kan ada sedikit reveal tuh, ini episode berapa ya, episode 5 nih kalau nggak salah. Nah ini waktu si Bel Cranel gitu ya, si Bel Cranel dikejar-kejar. Nah ini episode 5 juga keren ya, tegang-tegangnya lagi tegang-tegangnya si Haruhime udah habis ngebus dan ternyata keberuntungan lagi nggak di pihaknya si Patin, si Bel gitu ya. Udah jadi taktik terakhir dari si Lily gitu ya, buat keluar dari kekeosan ini gitu ya. Sedangkan si monster parasit si Belerik ini emang belum modar gitu ya, kalau mau selamat, mau hidup semua, emang dia harus dibunuh ya, misal si parasit Belerik ini gitu ya, emang gitu ya. Ketika enchantnya udah habis ya, boostnya udah habis, dan kerennya di sini update-nya si Haruhime udah bisa ngeboost level beberapa orang. Kalau sebelumnya kan cuma satu gitu ya, dengan dikasih sirapa gitu ya, makanya udah di enchant, dia bisa ngeboost 5 level sekaligus, dan nggak satu doang, beberapa orang yang di boost ya, 5 level gitu ya. Dan udah jadi tujuannya yang waktu dia masih di familianya bagian itu gitu ya, bagian si familianya Aisyah dulu gitu ya, yang menjadi fokusnya ya gitu dulu, yang dulunya dia harus korbanin inilah apalah ya, dan ternyata sekarang di season 4 ya gitu ya, emang dari family yang lamanya aja gitu ya, nggak mau cari cara lain ya. Buktinya familyanya Hestia akhirnya dapat bisa nyari cara lain, si Haruhime dia akhirnya bisa ngebus beberapa orang gitu ya, nggak satu orang doang, dan dia nggak tanggung bisa ngebus 5 level gitu ya, dan menurut gue keren gitu ya. Nah sini udah jadi, dan efeknya di sini efeknya keren, dan di sini lambang ngebus levelnya itu dia dari jumlah ekor ininya nih, ekor cahayanya nih, ada ya kan, ada 5 ya, berarti dia ngebusnya 5 level gitu ya. Dan menurut gua keren gitu ya, dan ini udah wah keren ya, akhirnya ada harapan, dan ternyata emang makin banyak, dan monster itunya manfaatin wave dari yang dia pakai ya, buat dia evolve gitu ya, dan akhirnya Bell sampai ya kan, habis dikejar-kejar ikan paus yang udah dimodifikasi gitu ya. Ini gue lupa nih menit keberapa ya bagian pausnya ya, yang paus yang udah dimodifikasi gitu ya. Itu gue lupa episode berapa, scene berapa ini nih. Nah ini gue udah dapet scene-nya itu ya, akhirnya di episode
keempat ya, di antara scene menit ke 19 ini gitu nanti ada bakal ke reveal itu monster yang sekilas emang paus modifikasi gitu ya, paus yang udah di base nya adalah paus gitu, yang base adalah paus gitu ya. Nah ini ya si sekiranya di sini emang nggak terlalu kelihatan kayak paus gitu ya, tapi oke tarik belakang gitu itu emang mirip paus gitu ya. Ntar gue cari scene yang pas nih ya sama mukanya nih ya. Nah ini gitu ya, nah ini nih ya kan emang base nya adalah paus gitu ya, paus yang memang udah kayak di modifikasi sama segala macam ya modelnya gitu ya. Jadi memang modelnya basicnya adalah paus. Ini paus banget gitu ya, dengan namanya emang Aqua Serpent gitu ya. Emang lagi tegang-tegangnya nih ya, tiba-tiba wah nih akhirnya nih bel menyampe ya, tiba-tiba ada Aqua Serpent gitu ya. Dan ya itu salah satu bentuk ketegangannya juga ya, ya kan terlepas dari si partiannya itu emang lagi dikepung gitu ya, dan si belnya juga lagi nyari jalan menuju si partiannya gitu ya, dan tiba-tiba dia kejar Aqua Serpent gitu ya. Entah dan di si menggunakan kecepatan si belnya, dia dengan kecepatan dan kelincahan bel gitu ya, kira dia bisa lolos gitu ya, dan tepat waktu gitu ya, dan tepat waktu ya kan. Dan pertama tuh yang direncanakan itu pedang sihirnya yang api gitu dipakai buat monsternya, buat bos monsternya gitu ya, dan akhirnya kepake juga kan, emang kepaksa ya karena terlalu banyak juga gitu ya, dan akhirnya hancur, dan akhirnya bel nyampe di saat terakhir ya, berlari sambil merepal enchant sihirnya gitu ya. Jadi emang bel itu spesialis mengenchant gitu ya, yang spesialis mengenchant gitu ya dari sihirnya gitu ya, dan itu keren gitu ya. Dan terakhir dibahas itu penutupannya adalah ultimate dari si Bel ya, dengan pedang Hestia-nya ya, Hestia knife gitu ya, dan pedang Hestia knife-nya yang dialiri dengan firebolt ya, dan dinamakan adalah Vesta ya, kalau gue nggak salah ingat ya, Vesta namanya gitu ya. Dan akhir yang cukup keren kalau menurut gue dari episode terakhir yang kelima ini gitu ya, dan ya keren gitu ya, akhirnya mati gitu ya, dengan diperlihatkan emang dia menang gara-gara dari season sebelumnya ya, itu peristiwa dari season sebelumnya, dari pertarungan dari season sebelumnya, yang akhirnya di season keempat ini dikasih tahu progresnya, akhirnya gimana ya hasil buah dari masalah dari season sebelumnya gitu ya, dari kalah dari Minotaur yang terakhir season sebelumnya, dan akhirnya bisa tambah kuat, dan terakhir diserang oleh burung tercepat jadi lantai Greatfall gitu ya, air terjun gitu ya. Dan ya mungkin itu aja komentar gue dan pembahasan gue gitu tentang ya dan Machi ini ya, season keempat yang overall 5 episode menurut gue keren gitu ya, tegangnya dapet ya kan, dan ya rekomendasi ya dan Machi ya, dari season sampai season 4 sih menurut gue gitu ya. Dan ya gue salah satu penyuka anime dan Machi juga gitu ya. Ya mungkin itu aja yang bisa gue bahas ya, udah gak ada lagi gitu ya. Ya kan mungkin nanti nyampe ending bakal ada satu lagi ya kan, video tentang komentarin dan Machi ini. Jadi masih ada video terakhir ya, kayak biasa. Kayak Yakyoku juga masih ada ya, nanti terakhir satu episode lagi. Kalau episode animenya dari kayak Yakyoku itu keluar semua, udah ending ya, dan gue udah nonton 1 sampai terakhir ya. Gue nonton ongoingnya juga, dan nonton review dari orang yang emang dokter yang reaction gitu ya, dari Muse juga pernah ada gitu ya, dan yang luar yang gue tunjukin juga ada gitu ya, dan gue nonton dua-duanya gitu ya, dan biasanya dan emang sama gitu ya komentar gitu ya. Dan masih ada satu lagi gitu ya, yang itu kan udah terakhir, dan ini juga masih ada satu lagi, jadi emang masih ada utang ya video terakhir, yaitu Isekai Yakyoku dan juga
ini dan Maci gitu ya, ya kan ini masih ada terakhir gitu ya, jadi gue nggak mau bikin 4 kayak Tato Inuyasha, jadi bikin 2 list aja ya, 2 episode aja, 2 part aja untuk komentari anime ya kan, di tengah-tengah sampai pas udah habis gitu ya, jadi ada 2 gitu ya, ending dan awal udah gue nonton 1 atau 5 gitu ya, jadi nggak sampai 4 kayak Tato Inuyasha gitu ya, yang spesial sekali gitu ya, emang spesial sekali Tato Inuyasha bagi gue, dan akhirnya ada eksekusi yang seperti itu ya, jadi emang patut untuk dikomentari banyak gitu ya, dan terlalu banyak optimisme gitu ya di playlist Tato Indonesia ini gitu ya, dan akhirnya begitu gitu ya. Jadi sekian dari gue, goodbye, dadah.